Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama merenungkan suatu tema dalam bulan keluarga, yaitu membimbing anak masa kini di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di suatu waktu saya pernah melihat seorang psikolog anak membuat konten di Instagram. Isinya berupa percakapan psikolog ini dengan anaknya. Ada percakapan yang membahas mengenai toxic parents. Nah, apa itu toxic parents? Toxic parents adalah sikap orang tua yang dirasa orang tua tersebut adalah suatu sikap kepada anaknya sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata itu justru membuat sakit hati anaknya atau ada kepahitan dalam diri anak tersebut. Contohnya adalah kalimat seperti ini. Di psikolog itu mengatakan, "Dek, kamu kok lihat HP terus, kamu kok main HP terus, kamu itu harus belajar, mama itu mau kamu jadi anak yang pintar, mama itu mau kamu jadi dokter biar bisa hidup enak, atau mama ini udah nyekolahkan kamu mahal-mahal, mama ini udah memberikan yang terbaik untuk kamu." Di situ anaknya hanya diam, tidak mengerti kenapa kok sampai orang tuanya bicara seperti itu. Psikolog ini kemudian mengatakan, kalimat-kalimat yang saya sebutkan adalah contoh kalimat dari toxic parents, Bapak Ibu. Dia bilang seperti itu. Terkadang kita tidak sadar sebagai orang tua, saat kita mendidik anak kita mengungkit hal-hal yang sudah kita lakukan, sudah memberikan sekolah yang terbaik, memberikan semuanya yang terbaik untuk anak kita, tapi kita lupa. Kadang kita juga di samping kita mengungkit hal tersebut, kita menyampaikannya dengan bentakan, menyampaikannya dengan amarah, tetapi kita lupa untuk mengkomunikasikannya dengan anak kita. Sebenarnya apa yang dimau, sebenarnya apa yang terbaik ketika itu ada komunikasi khusus antara orang tua dan anak. Kita cenderung sebagai orang tua mengatakan yang kita lakukan adalah yang terbaik, titik. Kita tidak mau tahu anak kita itu mau menerima atau tidak. Renungan hari ini memang diambil dari sudut pandang anak, Bapak Ibu, karena saya juga seorang anak. Nah, Bapak Ibu, dalam perenungan kita diingatkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Di Kolose pasal 3 ayat 21, Paulus mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Dan dalam kesempatan lain, Paulus berkata dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dalam setiap hubungan keluarga, komunikasi itu yang nomor 1. Komunikasi dengan anak kita adalah penting, agar kita juga tahu apa sebenarnya yang dimau oleh anak kita. Kita diajarkan untuk tidak egois sebagai orang tua. Kita diajarkan untuk mau mendengar sebagai orang tua apa yang anak kita inginkan. Mari kita belajar melalui perenungan di
surat Paulus kepada jemaat Kolose dan di jemaat Efesus ini, kita bersama-sama merenungkan sejauh ini apakah kita sebagai orang tua sudah melakukan benar-benar yang terbaik untuk anak kita, atau justru sebaliknya. Tapi juga Bapak Ibu, adik-adik, sebagai anak kita juga harus ingat ketika orang tua kita mau mengkomunikasikannya, kita ingat akan Amsal pasal 1 yang ke-8. Dikatakan bahwa, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sebagai anak kita juga perlu patuh, taat kepada orang tua. Tetapi di satu sisi kita juga perlu, di satu waktu kita juga perlu untuk mengutarakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Perenungan kita pada pagi hari ini mengajak kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita yang hidup dalam kecanggihan teknologi, tapi tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap berpegang pada ajaran Tuhan. Dan sebagai anak, kita juga diajarkan patuh, taat kepada orang tua di dalam naungan kuasa Tuhan dalam keluarga kita. Kita diajak sebagai orang tua dan anak untuk tidak sama egoisnya. Semua yang kita putuskan kiranya Bapak Ibu menjadi yang terbaik ketika kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal di keluarga kita. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita dengan keluarga kita, ataupun setiap masa depan anak-anak kita, mari kita melibatkan Tuhan setiap langkah hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, dan saya juga mengajak anak-anak, teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu diajak untuk taat kepada orang tua kami. Kami sebagai orang tua juga diajak untuk mau mendengarkan anak-anak kami Tuhan. Kami sebagai orang tua dan anak berjanji akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap komunikasi kami. Kami sebagai orang tua juga berjanji untuk tidak lagi egois, mengedepankan ego kami sendiri. Mungkin menurut kami itu apa yang terbaik untuk anak kami Tuhan, tetapi ternyata kami lupa untuk melibatkan Tuhan dan anak-anak dalam komunikasi keluarga kami. Maka saat ini Tuhan, dalam kami sebagai orang tua membimbing anak-anak kami, kiranya kami ingat bahwa kami harus melibatkan Engkau dalam setiap bimbingan kami terhadap anak-anak kami. Juga kami sebagai anak-anak, kiranya Engkau menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang patuh, untuk menjadi anak-anak yang sopan, untuk menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, itulah renungan pagi kita. Kita diingatkan selalu. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beraktivitas untuk anak-anak juga. Selamat melanjutkan kuliah, sekolah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.